Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiat Nikmah, NIM 2020120 dari kelas akuntansi 3A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai komunikasi lisan. Langsung saja kita mulai. Komunikasi lisan. Bahasa adalah sistem simbol yang paling banyak digunakan dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan atau berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan atau menulis dan membaca sangat penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Selanjutnya yaitu komunikasi lisan-tulisan. Yang pertama, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan atau berbicara dan mendengarkan dibanding komunikasi tulisan atau menulis dan membaca. Barket et al. 1981 dalam Tub dan Moss 1997. Yang kedua yaitu komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima. Kran et al. Dalam Tub dan Moss 1997. Selanjutnya, bisa kita lihat bahwa di sini terdapat diagram komunikasi lisan-tulisan yang berisi membaca 17%, berbicara 16%, mendengarkan 53%, dan menulis 14%. Jadi totalnya ada 100%. Dan di sini juga terdapat tabel yang berisi mengenai perilaku pembangkitkan dan urutannya. Yang pertama ada berbicara dengan urutan nomor 1. Yang kedua ada mendengarkan dengan urutan nomor 3. Yang ketiga ada menulis dengan urutan nomor 2, dan yang keempat ada membaca dengan urutan keempat. Selanjutnya yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka ataupun melalui media seperti telepon dan lain sebagainya. Komunikasi lisan. Dalam komunikasi antar manusia, yang pertama, merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Yang kedua, merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Dan yang ketiga, sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik, atau era Hitler, Mussolini, dan lain sebagainya. Berbicara efektif. Berbicara efektif adalah pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sangat sulit karena faktor 1. Manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Dan yang kedua yaitu kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Berbicara efektif. Jenis-jenis berbicara berdasarkan situasi. 1. Berbicara informal. Sebagai contoh, tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan lain sebagainya. Yang kedua, berbicara formal. Sebagai contoh, perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Yang ketiga, berdasarkan tujuan. Sebagai contoh, berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Yang keempat, berdasarkan jumlah penyimak. Sebagai contoh, berbicara antar pribadi atau 4 mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar ataupun massa. Dan yang kelima ada berdasarkan peristiwa khusus. Sebagai contoh, pidato presentasi,
penyambutan, pidato perpisahan, berisi kata-kata perpisahan. Selanjutnya yaitu berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama, penyampaian secara mendadak atau impromptu. Sebagai contoh, tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang ataupun karena alasan lain. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Sebagai contoh, ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak perlu membacanya. Dan yang terakhir ada penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membaca naskah yang dibawa. Selanjutnya, berbicara efektif, yaitu mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan, terutama 1. Mengkode materi ke dalam kata-kata lisan. 2. Menyampaikannya dengan benar dan sesuai. Dan yang ketiga, mengembangkan empati terhadap pendengar. Teknik berbicara efektif. Yang pertama, bahasa. Dengan efektif, tata bahasa benar, kosakata atau variasi. Yang kedua, ada materi, yaitu dengan jelas, sesuai, dikenal, minat, dan terasosiasikan. Yang ketiga, cara atau gaya berbicara, dengan pengucapan, penampilan, dan gerak-gerik. Yang keempat, penampilan berbicara, yaitu dengan postur tubuh, pakaian dan perhiasan, dan gerak-gerik. Yang kelima, ada hubungan dengan pendengar, menggunakan mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada suasana pembicara, membangun keakraban sesuai tujuan, sesuai lingkungan. Selanjutnya yaitu mendengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur dari Tubbs dan Moss 1997. Yang pertama ada mendengar, yaitu penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua, perhatian, yaitu memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami, yaitu pemberian makna pada yang didengar. Dan yang keempat yaitu mengingat. Mengingat adalah menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan dari Tubbs and Moss 1997. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan atau pleasurable listening, yaitu ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, dan menonton TV, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi-informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, yaitu sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya, atau misalnya dalam sidang pengadilan. Dan yang keempat ada mendengarkan dengan empati, yaitu mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Selanjutnya, hambatan mendengarkan dari DeVito 1997. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri, yaitu sibuk hal lain yang tidak berhubungan. Sebagai contoh, memainkan rambut, menggambar, dan lain sebagainya. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, yaitu memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan. Sebagai contoh, melamun. 3. Mempertajam atau sharpening, yaitu hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi, yaitu mengonstruksi yang didengarkan sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan, yaitu mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Dan yang keenam, mendengarkan yang diharapkan,
yaitu mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Selanjutnya, mengefektifkan mendengarkan dari De Vito 1997. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Dan yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.